Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Sobat Religi, kali ini podcast Kementerian Agama Kota Kediri kembali hadir dan menyapa Sobat Religi semuanya bersama saya Kak Coy. Dan untuk episode kali ini podcast Kementerian Agama Kota Kediri ada yang spesial. Kalau biasanya itu spesialnya itu telur 1, hari ini spesialnya telur 3. Kenapa spesial? Sobat Religi semuanya, kenapa? Karena bintang tamu kita hari ini temanya spesial, kemudian juga kita hadirkan tamu juga yang spesial. Sekedar informasi untuk Sobat Religi semuanya, bahwa kemarin Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur baru saja sukses menggelar hajat kejuaraan Porseni, yaitu Pekan Olahraga dan Seni, tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli 2025. Dan Porseni ini diikuti oleh mulai dari tingkat MI, MTS, dan juga MA. Dan alhamdulillah Kota Kediri berhasil meraih 5 medali emas. Dan hari ini spesial kita hadirkan sang jawara kita dari MTSN 1 Kota Kediri. Dan bintang tamu kita kali ini ada 2 anak yang mendapatkan medali emas. Yang satu ada Arina, ini Arina, kemudian yang Dada. Dan yang satu ini ada Rafa. Dada. Nah, ini jawara kita yang kemarin berhasil menggondol emas di Porseni 2025. Dan mereka hari ini juga adik-adik kita ini didampingi oleh pembina kita yang juga luar biasa. Yang pertama ada pembina dari Rafa, yaitu Kak Didit. Nah, lengkapnya Kak Didit Dwi Wahyu Liono. Nah, yang kedua ini juga ada Kak Hanif. Kak Hanif ini adalah pembina dari Arina, ya. Dan Arina ini kemarin menjuarai lomba Pidato Bahasa Indonesia. Bisa dibayangkan ahli bahasa ini. Bahasa Indonesianya ahlinya ahli ini. Jadi Arina berhasil menyabet juara 1 dan mendapatkan medali emas di bidang pidato bahasa Indonesia. Kemudian kalau ini Rafa kemarin mendapatkan medali emas dari tenis meja putra, ya, tenis meja tunggal putra. Nah, kita tanya-tanya dulu. Ini sebelum ke ini sama Rafa sama Arina, kita tanya-tanya dulu sama pembinanya ini. Nah, yang pertama ke Kak Didit ini. Nah, Kak Didit, gimana perasaannya punya anak didik bisa mendapatkan medali emas ini? Ya, alhamdulillah, binaan kami Mas Rafa sudah mendapat medali emas. Ini menunjukkan bahwa pembinaan berkelanjutan. Dari proses masuk MTS 1 dia lolos seleksi prestasi melalui jalur prestasi tenis meja. Nah, selanjutnya kami lakukan pembinaan berkelanjutan dan akhirnya bisa mengikuti lomba tenis meja di tingkat provinsi, tingkat kota dulu, juara lagi, selanjutnya di tingkat provinsi masih alhamdulillah mendapat juara emas lagi. Itulah fungsi dari seleksi yang diadakan di MTS kami dengan mengadakan seleksi prestasi nyata-nyata terwujud, alhamdulillah sekali. Ini juga berkat dukungan dari Kemenak Kota Kediri juga. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Perasaan bangga menjadi pembina yang anak didiknya hari ini mendapatkan prestasi tertinggi di kejuaraan Porseni, yaitu mendapatkan medali emas. Kalau dari Kak Hanif, bagaimana perasaannya punya anak didik
ini ada berapa anak didiknya yang kemarin ikut lomba? Cuma satu Dan langsung juara, dapat emas. Bagaimana perasaannya Kak Anif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami merasa sangat bangga sekali dan alhamdulillah juga karena memang saingannya kalau tingkat provinsi itu sudah sangat berat sekali. Dan Arina saat itu menunjukkan potensinya, bahkan saat dia tampil itu satu ruang dan yang berada di luar ruang itu semua beri aplaus. Di saat itu saya yakin bahwa dia pasti juara satu. Wah, ini keyakinan yang luar biasa ya. Jadi semenjak ini saya pertama kali tahu dia tampil saat latihan sampai ke jenjang provinsi, saya yakin bahwa dia nanti akan jadi sang juara. Sang juara, luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar keyakinan yang tanpa tanpa isi ya, tapi benar-benar keyakinan yang dia sangat penampilannya luar biasa sekali. Sampai semua yang berada di ruang itu beri aplaus dan saya kan berada di luar karena tidak boleh masuk. Semua gitu. juga beri aplaus. Luar biasa. Ada berapa kompetitor kemarin itu? Ada 38 ya. 38. Ya, Rina peserta ke 34. Ke 34. Ya, sesi 4. Sesi 4. Terakhir ya, sudah capek-capeknya. Sudah capek-capeknya itu luar biasa. Ya. Sudah capek-capeknya tapi tetap bisa fokus, bahkan bisa mengalahkan dari 37 kompetitor yang lain. Luar biasa. Puas dong ini. Keren. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi sobat religi semuanya yang hari ini Bapak Ibu atau yang punya putra-putri atau teman-teman yang hari ini butuh sosok inspiratif bisa hari ini melihat dari Arina ataupun Rafa. Nah, kemudian ini Kak Didit. Ya. Ada nggak kendala selama kemarin membina proses awal sampai kemudian ikut Porseni sampai kemudian juara? Ya, kendala-kendala menurut saya tidak terlalu berarti. Jadi kalau kita latihannya rutin itu seminggu sekali di ekstra, namun untuk menghadapi Porseni ini seminggu sebelumnya itu 10 hari sebelumnya, 10 hari itu kita latihan tiap hari. Itu di MTS sendiri, di samping dia di luar juga punya meja di rumah, sehingga juga sehari bisa latihan 2-3 kali ya satu hari. Itu. Nah, harapan kami kemarin sebenarnya tidak muluk-muluk, masuk ke semifinal itu sudah bagus, tapi dengan ketenangan atlet kami ini betul-betul sangat tenang melihat lawannya yang begitu semangat ngelewati emosi ya. Ini akhirnya kalah dengan semangat, dengan ketenangan yang dengan doa yang betul, doa kami semua juga mendoakan akhirnya bisa meraih medali itu. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Meskipun ada hambatan tapi nggak masalah ya. Tetap lanjut, tetap jalan dan akhirnya menjadi juara. Keren ini. Jadi ini patut untuk kemudian jadi motivasi buat kita semua sobat religi, bahwa kita bisa belajar bagaimana kalau kita ingin mencapai kesuksesan, apapun hambatan, apapun tantangannya, jangan pernah menyerah. Tetap jalani sampai nanti kita bisa menjadi pemenang. Luar biasa. Aplaus dulu untuk juara kita hari ini. Nah, Kak Hanif, kemarin itu kan Porseni itu tanggal 7 sampai 9 Juli ya. Itu selama 2 atau 3 hari itu berarti stay di kemarin tempatnya di mana? Di Jember ya? Di Jember. Bagaimana prosesnya pemberangkatan sampai kemudian stay di sana? Kebetulan saya bukan official, jadi saya hanya pembina dari MTS, jadi saya berangkatnya hari Senin. Hari Senin ya. Kemudian kalau anak-anak ini stay-nya di MTS 2 Jember. Ya, jadi saya minatnya di lain tempat. Terus kemudian kami mengunjungi, begitu saya datang ini latihan, kemudian latihan itu, kemudian setelah itu paginya saya nyusul di tempatnya perlombaan itu di WIT Jember. Ya. Jadi meluangkan waktu demi anak didik, saya bersama tim. Bersama tim. Madrasah, Meninggalkan keluarga demi mendampingi
anak didik putra putri sampai kemudian juara dan perasaannya Ya. bangga luar biasa ya, Luar biasa. segala capek lelah itu akhirnya Iya. terbayarkan. Terbayarkan jauh 9 jam. Iya. Macetnya 1,5 jam. Luar biasa. Saya aja yang tidak ikut ke sana aja, saya merasakan auranya itu luar biasa itu. Itu saya bayangkan kalau saya ikut bagian dari krunya itu, betapa, ikut bangga juga ini. Tapi ini yang dirasakan. Nah sekarang gantian ke ini, Mas Rafa sama Arina. Kak Rafa ini, adik atau kak ini enaknya? Rafa sama Arina ya. Kelas berapa Rafa? Kelas 8. Kelas 8, berarti kelas 2 ya, MTSN 1 Kota Kediri. Arina sama? Iya. Oke, kelas 8. kelas 8 juga. Nah, ini sebagai atlet yang kemarin itu berjuang sampai mendapatkan juara dan medali ini. Bagaimana perasaannya? Enggak expect. Nggak bisa apa itu dibayangkan. Iya. Nggak bisa berkata-kata. Iya. Luar biasa. Ini untuk Rafa. Rafa ini senang sama tenis meja itu sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil. Kecil umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu saya juga masih kecil itu. Tapi bedanya kalau Rafa 7 tahun sudah bermain tenis meja. Kalau saya masih main layangan kayaknya. Tapi keren. Akhirnya apa? Apa yang kemudian digeluti itu memang suka ya sama tenis meja. Yeah. Itu bawaan sendiri atau ada yang mengarahkan atau ada yang menginspirasi? Ada yang menginspirasi. Siapa? Paman saya. Oh, paman. Iya. Paman apakah juga atlet? Iya, atlet. Oh, atlet juga. Dari paman, kemudian Rafa, kemudian terinspirasi, kemudian juga menggeluti tenis meja sampai sekarang. Iya. Nah, Rafa, biar ini sobat religi juga tahu prestasinya Rafa sejak kecil sampai hari ini di bidang tenis meja sudah seperti apa? Bisa dibagikan. Juara 3 se-Jawa Bali. Oh ya. Juara 2 tingkat Jawa Timur Tingkat Jawa Timur. dan mendapat perak di Porpor Jatim kemarin. Oh, keren. Sekarang Rafa umurnya berapa? Umur 14. 14, dari 7 tahun belajar sampai sekarang 14, 7 tahun prestasinya sudah luar biasa. Keren ini. Sobat religi, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk sobat religi semuanya bahwa perjuangan itu nggak akan pernah sia-sia kalau kemudian kita pantang menyerah. Fokus dengan apa yang kita lakukan, akhirnya kita bisa melihat Rafa bisa jadi juara. Nah, sekarang ini untuk Arina. Arina, kenapa kok seneng sama yang berbau pidato? Bagaimana ceritanya? Pertama inspirasinya dari ibu. Oh, dari ibu. Ya, ibu saya itu di bidangnya juga pidato, juga puisi. Oh, gitu ya. Bidangnya seni juga. Lalu saya sering lihat kayak Mama Dede, Oh. kayak ya Agistiana Dewi seperti itu, kayak mereka itu bisa menginspirasi semua orang lewat kata-katanya seperti itu. Oh, gitu. Luar biasa. Inspiratornya itu juga bukan kaleng-kaleng ya. Sosok Mama Dede, Agistiana Dewi itu kita tahu hari ini sosok yang luar biasa soal public speaking ya. Apa itu? Arina bisa nggak dibagi ke sobat religi kemarin itu seperti apa sih? Penggalan aja lah, biar kita bisa merasakan auranya itu. Iya, berdiri. Di sini. Nah, Dari salamnya Iya. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. oke, luar biasa. Suaranya menggelegar, pantasan ini juara itu.
saya aja nggak senggegari itu. Luar biasa, keren. Ini bakatnya perlu dikembangkan terus ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa bahkan bisa melebihi Mama Didi ini nanti dari Kediri ini. Amin. Dan ini pasti sekolah MTSN 1 Kota Kediri pasti bangga luar biasa ya. Punya anak didik yang prestasinya ini sudah mudah-mudahan nanti menasional ya. Ini dari berangkat dari kota, kemudian ini sudah di provinsi, mudah-mudahan nanti naik sampai nasional. Amin ya. Dan kita Sobat Religi di Kementerian Agama Kota Kediri kita juga ikut berbangga karena MTSN 1 Kota Kediri ini di bawah naungan Kementerian Agama Kota Kediri, jadi kita ikut merasakan bangga luar biasa juga. Dan kemarin juga Bapak Kepala Kemenak ketika sowan ke Wali Kota dan juga Bapak Wali kemarin itu ada bangga luar biasa, ada rasa bangga tegak luar biasa ketika kemudian melaporkan bahwa ada putra putri Kediri bisa meraih prestasi menggondol medali emas di acara Porseni. Nah, Sobat Religi, ini kita tanya lagi ke Rafa sama Arina. Waktu kemarin itu kalian ikut lomba itu kan pasti berat ya tantangannya. Ada nggak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang kalian alami selama mengikuti kejuaraan Porseni kemarin? Dari Rafa dulu. Ya, dulu sering tegang. Oh, sering tegang. Oh ya, sering tegang itu ya. Iya. Terus bagaimana langkah-langkahnya ketika Rafa itu merasakan tegang itu? Apa yang dilakukan? Menenangkan diri. Oh, menenangkan diri, fokus dengan tujuan. Oke. Kalau Arina? Pasti ada kendalanya. Apa ceritakan? Kalau dulu masih terkadang sulit untuk menghafalnya. Kadang kan teksnya sulit dipahami kata-katanya. Lalu di lomba itu kan kadang harus menatap mata jurinya. Kadang jurinya itu kayak gini, jadi jadi itu kayak menakutkan. Iya. Itu benar-benar ujian mental ya itu ketika menatap jurinya itu. Tapi kan bisa kan melewati itu akhirnya. Rasanya bagaimana itu setelah bisa melewati itu? Terutama ya senang. Senang. Alhamdulillah saya bisa melewati ujian itu. Oh, alhamdulillah. Kak Coy tanya ini. Kemarin sempat nggak ada bayangan bahwa aku nanti akan juara 1 dan akan menggondol medali emas, itu ada nggak bayangan? Tidak ada bayangan. Tidak ada. Sekali. Beneran nggak ada? Nggak ada. Lah terus kemarin itu di bayangan itu paling aku juara berapa gitu? Ya ada harapan itu kan lihat musuhnya itu berat-berat semua. Saya berdoanya gini, semoga masih ada harapan dapatlah juara harapan 3 lah, nggak apa-apa. Oh. Harapan 2 nggak apa-apa, intinya dapatlah. Dapat. Ternyata malah pengen itu harapannya 3 malah dapat juara 1 luar biasa. Kalau Rafa kemarin bagaimana? Sejak awal itu apakah sudah terbayang bahwa aku nanti akan juara 1? Enggak juga. Tetap bayangnya juara berapa kemarin? Perkiraan juara 3. Sama ya, juara 3 juga. Ternyata gitu ya. Malah juara 1. Luar biasa. Plus dulu. Keren. Nah, sekarang harapannya untuk Arina dan juga Rafa? Kan ini sudah menjuarai, istilahnya di tingkat provinsi kalian sudah jawaranya, mendapatkan nilai kejuaraan tertinggi, prestasi tertinggi. Ada nggak harapan-harapan lain, harapan-harapan next ke depan setelah Porseni dapat medali emas ini? Apa kalau Rafa? Ya, tingkat nasional. Tingkat nasional luar biasa. Kalau Arina? Ya sama, kalau ada nanti ada kesempatan ke tingkat nasional, ya ininya juara di tingkat nasional. Oke, luar biasa. Nanti kalau Arina itu
apa itu kan ini nanti kan dari prestasi ini mudah-mudahan ini nanti kan akan semakin dikenal karena prestasinya. Kalau suatu saat nanti masuk kamera TV, masuk kamera nggak mungkin ya nggak. Maksudnya masuk televisi, rekaman kayak gitu, siap nggak nanti? Insya Allah siap. Alhamdulillah gitu. Oh iya, perasaannya orang tua kalian waktu tahu kalian juara itu bagaimana? Sangat bangga. Sangat bangga. Apa itu dapat hadiah nggak dari orang tua? Karena nanti kalau dari apa itu dari kita nanti dapat, tenang aja, terakhir nanti kita sudah siapkan nanti. Kayak dari orang tua dapat nggak nanti? Kalau dari orang tua, saya sebenarnya ditanya, kamu mau apa? Tapi Uh-uh. saya enggak. Oh, masa Allah ini enggak. Kenapa kok enggak? Ayo. Karena sebelum lomba belum nanti kan kostumnya kan buat juga jahitin. Oh gitu. Kan banyak biaya. Iya banyak biayanya Oh, juga. jadi nggak ingin merepotkan Iya. orang tua lagi, Masya Allah. Ini sudah cantik, kemudian berbakti, Masya Allah, keren. Kalau Rafa bagaimana? Dapat. Dapat. Apa cerita dong biar. Iya, sepil. Sebelumnya kan dapat hadiah dari hasil porsening. Oh, dari porsi ini juga dapat. Terus ditanya mau tambah nggak? Oh. Terus jawab mau. Oh, mau. Alhamdulillah. Yang penting tidak memaksa orang tua ya. Nah, yang penting tidak memaksa orang tua. Sobat religi, ini inspirasi dari anak-anak muda yang luar biasa. Di usia muda, prestasinya sudah membanggakan orang tua, membanggakan sekolahnya. Mudah-mudahan ini bisa nanti ditiru oleh sobat religi semuanya yang ada di manapun berada. Nah, apa itu? Kalau tadi kendala sudah, kemudian harapan sudah. Nah, untuk Kak Didit dan Kak Hanif ini apa itu sebagai pembina memiliki anak didik seperti ini, apa harapannya ke depan untuk apa itu anak didik yang sudah mempunyai prestasi yang luar biasa ini? Ada harapan-harapan lagi nggak dari pembina? Ya, harapan saya yang pertama saya harapkan meskipun sudah berprestasi ya tetap rendah hati. Oh Terus ya. yang kedua terus meningkatkan kualitas prestasinya itu supaya mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Iya. Kalau Kak Didit? Ya, sama menurut saya prestasinya sudah bagus, lebih ditingkatkan dan dijaga. Semoga dengan prestasi ini dia bisa menikmati nanti di masa tua untuk melanjutkan sekolahnya, bisa untuk mencari pekerjaan dan menjadikan ya seperti juara SEA Games yang dapat 1M lah. Amin. Mudah-mudahan ya nanti suatu saat bisa apa itu dari portioning ini kemudian bisa meningkat, bahkan bisa nanti di apa itu PON juga ya, PON kemudian SEA Games juga mengharumkan nama bangsa. Mudah-mudahan murid MTSN 1 Kota Kediri bisa sampai menasional, bahkan nanti bisa sampai mendunia internasional. Amin ya rabbal alamin, luar biasa. Sobat religi, ini contoh salah satu potret remaja kita yang prestasinya luar biasa, dan dari sini mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi sobat religi semuanya tentang bagaimana remaja di usia muda sudah diisi dengan banyak karya, banyak prestasi, bahkan kita tahu tadi begitu membumi dan bahkan sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Ini sebuah nilai-nilai yang luar biasa yang mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh anak-anak muda yang lain. Untuk sobat religi semuanya, ini pembelajaran buat kita semuanya. Bahkan saya pribadi yang baru pertama kali ketemu ini dengan apa itu Rafa dengan Arina, saya merasakan ini juga wah luar biasa ini anak-anak muda yang penuh prestasi ini. Saya membayangkan kalau kemudian banyak nanti anak-anak muda, sobat religi semuanya bisa punya prestasi seperti mereka. Betapa luar biasanya bangsa kita ya nanti penuh dengan anak mudanya penuh dengan prestasi. Sobat religi, nah untuk episode kali ini
kita sudah menghadirkan sosok spesial yang menginspirasi, dan akhirnya kita sudah di penghujung acara podcast Kementerian Agama Kota Kediri kita pada hari ini. Dan nanti sebelum kita tutup, Kak Coy dan juga ini dari Kementerian Agama Kota Kediri ada sedikit namanya apa ya ini? Namanya itu oleh-oleh. Oleh-oleh. Mungkin tidak seberapa, tapi mudah-mudahan ini niat tulus ini bisa jadi semakin penyemangat untuk kedepannya. Oh, ternyata saya seperti ini banyak yang mendukung, tanda cinta kita. Tanda cinta kita, tanda dukungan kita, tanda kebanggaan kita memiliki generasi putra-putri yang penuh prestasi seperti Rafa sama Arina. Oke, ini spesial. Nah, ini untuk pesta. Ini dulu. Nah, ini mumpung dimasuk kamera. Nah, ini Rafa dulu ya, Rafa. Ini saya mewakili dari Kementerian Agama Kota Kediri menyampaikan sedikit bingkisan kenang-kenangan yang sederhana untuk Rafa. Oke. Yang satunya ini untuk Arina. Ini. Nah, sudah? Nah, oke. Selanjutnya, nah ini nggak kalah juga yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang kemarin membersamai anak didik untuk bisa berlatih, kemudian mengikuti lomba sampai juara. Ini untuk Kak Didit. Nah, ini yang kemarin mendampingi. Nah, ini adalah bentuk apresiasi. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini saya tak di sini. Nah, ini untuk, Kak Hanif. Oke, sudah. Nah, oke, sobat religi dimanapun berada, spesial edisi kali ini akhirnya di penghujung waktu juga. Dan untuk sobat religi semuanya, tetap stay tune di channel YouTube Kementerian Agama Kota Kediri. Nantikan podcast kita selanjutnya dan dengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa. Pokoknya tetap stay tune di podcast Kementerian Agama Kota Kediri. Saya Kak Coy yang hari ini mendampingi podcast mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah, ada khilaf. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.